Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kenikmatan yang luar biasa, sehingga insya Allah kita masih mampu untuk belajar daring ya. Mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita bisa mengikuti apa yang disunahkan oleh beliau. Baik anak-anak soleh dan soleha, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, bersama juara genggam dunia ya. Anak soleh dan soleha, ini alhamdulillah untuk pembelajaran kita ya, pembelajaran sejarah kebudayaan Islam ini sudah dikatakan dari awal bahwasanya cuma sedikit ya, ada 4 bab. Alhamdulillah hari ini kita akan menyelesaikan pada bab 1 ya. Setelah ini nanti mungkin ada evaluasi. Baik anak-anak soleh dan soleha, mari kita awali pembelajaran atau pertemuan kita yang ketiga ini dengan bersama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soleh dan soleha, kita akan melanjut pembelajaran kita. Pembelajaran kita yang akan kita pelajari pada bab Khalifah Utsman bin Affan atau pertemuan terakhir pada bab ini, yakni tentang wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu menjabat sebagai khalifah itu sebagai selama 12 tahun, yang dimana ketika beliau menjadi khalifah itu berumur 70 tahun dan beliau meninggal usia 82 tahun, artinya 12 tahun beliau menjabat sebagai khalifah. Sebab kejadian meninggalnya Khalifah Utsman bin Affan ini. Jadi di akhir-akhir kepemerintahan Utsman bin Affan itu banyak sekali terjadi kekacauan ya. Ada fitnah di sana sini yang disebabkan oleh Abdullah bin Saba. Nah, Utsman bin Affan ini meninggal dunia itu pada saat beliau membaca Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 137. Jadi ketika beliau ini membaca Al-Quran, beribadah di dalam rumahnya, itu tiba-tiba ada pemberontak memasuki rumahnya, dan seketika itu pun pemberontak itu menebaskan pedangnya ya, dan Utsman pun tidak beranjak sedikit pun dari tempatnya, yang pada akhirnya Utsman itu jatuh dan berlumuran darah, dan Al-Quran masih dalam genggaman tangannya. Jadi subhanallah ya, Utsman bin Affan itu meninggalnya insya Allah husnul khotimah ya, karena dalam keadaan beribadah kepada Allah dalam membaca Al-Quran pada saat itu. Nah, Utsman bin Affan meninggal dunia pada tahun 35 Hijriah atau 652 Masehi ya, bertepatan umur beliau itu 82 tahun. Jadi beliau menjabat sebagai khalifah, diulangi lagi, selama 12 tahun. Anak soleh dan soleha, selanjutnya keteladanan Khalifah Utsman bin Affan ya. Beberapa sifat yang ada pada diri Utsman bin Affan yang harus diteladani ya kita sebagai umat Rasulullah. Yang pertama adalah kedermawanan beliau ya. Kedermawanan beliau ini sudah terbukti sungguh luar biasa. Bagaimana yang sudah kita bahas, beliau sanggup memberikan sepertiga hartanya, membelikan sumur untuk orang-orang muslim ya, dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Jadi sosok Utsman bin Affan ini adalah tauladan ya, teladan bagi siapa? Bagi kita, khususnya bagi orang-orang yang mampu ya. Bahwasanya mempunyai harta itu bukan punya kita semua, namun itu titipan Allah yang harus diberikan kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua, Utsman bin Affan ini terkenal rendah hati, yang harus kita ini kan. Rendah hati itu apa? Jadi Utsman bin Affan ini walaupun kaya, walaupun dia ini mampu, dia tidak sombong ya.
dia masih memikirkan nasib orang lain. Yang ketiga yakni Utsman bin Affan pemalu ya. Pemalu, malu termasuk akhlak Islam ya. Utsman sangat pemalu terhadap Allah. Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang dia. Suatu hari Utsman sendiri di rumahnya dan tidak seorang pun menemaninya. Pintunya tertutup, namun beliau tidak membuka pakaiannya ketika sedang mandi. Rasa malu yang mendorongnya berbuat seperti itu. Artinya dia itu malu salah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, 3 sifat itulah yang harus kita tiru ya, yang ada pada diri Utsman: dermawan, rendah hati, dan sifat pemalu ketika kita berbuat salah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, anak soleh dan soleha, untuk pembelajaran kita Khalifah Utsman bin Affan sudah selesai ya. Nah, untuk tugasnya hari ini silahkan dikerjakan ya. Dikerjakan latihan soal tentang Khalifah Utsman bin Affan ya. Latihan soal Khalifah Utsman bin Affan yang evaluasi ini ya, halaman 16 sampai halaman 18 ya. Nanti silakan dikirimkan ke psikologi ya. Di sana silakan, nanti kalau sudah selesai mengerjakan di buku, difoto dan masukkan di psikologinya. Baik, anak-anak soleh dan soleha, mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama melafazkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin.